Hai pemirsa, selamat datang kembali di channel Gubris TV, channel edukasi dan informasi. Hari ini kita akan membahas topik yang super penting dan seringkali bikin bingung banyak orang, terutama yang tertarik dengan pemerintahan desa atau bahkan yang sudah menjadi perangkat desa. Topik kita kali ini adalah tugas pokok dan fungsi, atau yang biasa disingkat tupoksi, dari perangkat desa, khususnya untuk 3 formasi kepala urusan atau KAUR dan 3 formasi kepala seksi atau KASI. Pembahasan ini akan kita buat serinci mungkin merujuk pada aturan resmi, yaitu Permendagri nomor 84 tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa. Jadi, buat kalian yang sedang persiapan tes perangkat desa atau yang ingin tahu lebih dalam tentang struktur di desa, video ini adalah panduan lengkapnya. Yuk, kita mulai dari yang pertama, yaitu para kepala urusan. Struktur yang umum digunakan di desa biasanya terdiri dari 3 kepala urusan. Ada kepala urusan umum dan tata usaha, kepala urusan perencanaan, dan kepala urusan keuangan. Mereka ini bisa dibilang sebagai jantung administrasi dan pengelolaan internal kantor desa. Mari kita bedah satu persatu tugas mereka. Pertama, KAUR umum dan tata usaha. Tugas utamanya adalah melaksanakan semua urusan yang berkaitan dengan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan, hingga pengelolaan aset desa. Kalau kita rinci, fungsinya banyak sekali, mulai dari mengelola surat masuk dan surat keluar, menatausahakan berbagai buku agenda dan dokumen kegiatan desa, sampai mengelola arsip kepegawaian perangkat desa. Tidak hanya itu, KAUR umum juga bertanggung jawab atas inventarisasi aset desa, baik itu tanah, bangunan, kendaraan, maupun peralatan kantor. Urusan rumah tangga kantor, seperti kebersihan, pengadaan ATK, dan pemeliharaan sarana prasarana juga menjadi tanggung jawabnya. Di era digital seperti sekarang, KAUR umum seringkali ditugaskan untuk mengelola website dan media informasi desa, termasuk dokumentasi foto dan video kegiatan. Mereka juga harus menyusun laporan administrasi secara berkala dan membantu proses penyusunan peraturan desa atau perdes. Intinya, mereka adalah garda terdepan dalam pelayanan administrasi dan informasi di kantor desa. Sekarang kita beralih ke kepala urusan yang kedua, yaitu kepala urusan perencanaan. Dari namanya saja kita sudah bisa menebak, tugas pokoknya adalah mengelola semua hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan desa. Ini termasuk penyajian data dan pelaporan program pembangunan. Fungsi rincinya sangat krusial. KAUR perencanaan bertugas menyusun dokumen-dokumen perencanaan strategis desa, seperti RPJMDes yang berlaku untuk 8 tahun dan RKPDes yang merupakan rencana kerja tahunan. Mereka juga yang mengolah data monografi desa, yang mencakup data kependudukan, pembangunan, sosial, dan ekonomi. Data ini penting sebagai dasar perencanaan. KAUR perencanaan juga mengelola sistem informasi pembangunan desa, melakukan verifikasi teknis terhadap usulan-usulan pembangunan dari tingkat RT, RW, atau dusun. Bersama seksi terkait, mereka menyusun rencana anggaran biaya atau RAB untuk setiap kegiatan. Mereka juga yang mengelola jalannya musyawarah perencanaan, mulai dari Musdus, Musdes, hingga Musrenbangdes. Terakhir, mereka menyusun laporan perkembangan pembangunan secara periodik dan menganalisis potensi desa untuk pengembangan di masa depan. Peran mereka sangat strategis untuk menentukan arah pembangunan desa. Berikutnya, kepala urusan yang ketiga, yaitu KAUR keuangan. Ini dia posisi yang memegang kendali atas seluruh denyut nadi keuangan desa. Tugas pokoknya adalah mengelola seluruh proses keuangan, mulai dari perencanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban.
Fungsi kepala urusan keuangan sangat detail dan butuh ketelitian tinggi. Mereka bertugas menyusun rancangan APBDes bersama sekretaris desa dan kepala urusan perencanaan. Mereka juga yang melaksanakan penatausahaan keuangan melalui buku kas umum, buku bank, buku pajak, dan berbagai buku pembantu lainnya. Setiap pengeluaran harus melalui verifikasi mereka, mulai dari kwitansi, nota belanja, hingga laporan kegiatan sebelum uang bisa dicairkan. Selain itu, kepala urusan keuangan juga bertanggung jawab atas pemotongan dan penyetoran pajak seperti PPN dan PPh. Mereka harus menyusun laporan realisasi APBDes secara bertahap per semester dan di akhir tahun, mengarsipkan seluruh dokumen keuangan secara akuntabel, dan mengelola sistem keuangan desa berbasis aplikasi seperti Siskewedes juga menjadi tugas mereka. Bisa dibilang KUR Keuangan adalah penjaga gawang anggaran desa agar tetap transparan dan akuntabel. Nah, itu tadi 3 formasi kepala urusan. Sekarang kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu tugas pokok dan fungsi dari 3 kepala seksi atau KASI. Jika KAUR lebih fokus pada urusan internal dan administrasi kantor, maka KASI lebih banyak berhubungan langsung dengan pelayanan dan program untuk masyarakat. 3 KASI yang umum adalah KASI pemerintahan, KASI kesejahteraan, dan KASI pelayanan. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, KASI pemerintahan. Tugas pokoknya adalah melaksanakan urusan di bidang pemerintahan, administrasi kependudukan, pertanahan, dan ketertiban umum di desa. Ini adalah seksi yang sangat sibuk dan bersentuhan langsung dengan hajat hidup warga. Fungsi rincinya antara lain mengelola administrasi kependudukan seperti pembuatan surat pindah, keterangan kelahiran, kematian, hingga surat domisili. Mereka juga membantu penyusunan peraturan desa dan keputusan kepala desa. KASI pemerintahan melakukan pendataan dan pengelolaan wilayah administrasi desa dari tingkat RT, RW, hingga dusun, urusan ketertiban dan keamanan, seperti pembinaan linmas, pengelolaan ronda, dan kegiatan Kamtibmas lainnya juga berada di bawah KASI pemerintahan. Mereka seringkali menjadi fasilitator untuk mediasi sengketa antar warga di tingkat desa. Selain itu, mereka juga mengelola administrasi pertanahan desa, seperti buku tanah dan SPPT, serta membina lembaga kemasyarakatan seperti LPMD, RT, RW, Karang Taruna, dan PKK. Singkatnya, KASI pemerintahan adalah penegak aturan dan pembina kehidupan sosial politik di desa. Selanjutnya, KASI yang kedua yaitu KASI kesejahteraan. Seksi ini sering disebut KASI Kesra. Tugas pokoknya adalah melaksanakan program-program pembangunan, baik itu pembangunan fisik, sosial, ekonomi, serta pemberdayaan masyarakat. Ini adalah seksi yang paling sering terlihat di lapangan. Fungsi rincinya sangat luas. Mereka menyusun dan mengelola program pembangunan infrastruktur desa, misalnya jalan, jembatan, drainase, atau gedung posyandu. Mereka juga yang mengelola kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan UMKM, pembinaan kelompok tani dan ternak, hingga pengembangan BUMDes. KASI Kesra juga bertugas mendata potensi ekonomi desa, mulai dari pertanian, wisata, hingga industri rumah tangga. Di bidang kesehatan, mereka mengelola kegiatan posyandu, penanganan stunting, dan program sanitasi. Di bidang pendidikan, mereka mengurus PAUD, PKBM, dan bantuan pendidikan. Urusan sosial budaya seperti gotong royong, pelestarian adat, hingga kegiatan olahraga juga menjadi tanggung jawab mereka. Mereka juga mengelola penyaluran bantuan sosial seperti BLT Dana Desa. Intinya, KASI Kesra adalah motor penggerak pembangunan dan kesejahteraan warga desa. Terakhir,
kita punya kasih pelayanan. Seksi ini adalah ujung tombak pelayanan publik di desa. Tugas pokoknya adalah melaksanakan pelayanan publik dan pemberdayaan sosial kemasyarakatan. Mereka adalah wajah terdepan dari pemerintah desa yang setiap hari berinteraksi dengan masyarakat. Fungsi utama kasih pelayanan adalah memberikan pelayanan administrasi surat menurat untuk berbagai keperluan masyarakat seperti surat keterangan usaha SKU, surat keterangan tidak mampu SKTM, hingga surat pengantar SKCK. Mereka juga mengelola pelayanan sosial darurat seperti penanganan bencana atau layanan kesehatan dasar. Kasih pelayanan juga bertugas untuk menampung dan menangani pengaduan dari masyarakat. Mereka memfasilitasi kegiatan pemberdayaan untuk kelompok-kelompok rentan, seperti perempuan dan pemuda. Di era modern, mereka didorong untuk mengembangkan inovasi pelayanan, misalnya melalui digitalisasi layanan atau aplikasi desa. Mereka inilah yang memastikan bahwa setiap warga mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, dan ramah. Itulah tadi penjelasan lengkap dan rinci mengenai tugas pokok dan fungsi dari 3 KOR dan 3 kasih di struktur pemerintahan desa. Masing-masing memiliki peran yang sangat vital dan saling melengkapi untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di desa. Apakah semua desa boleh punya struktur perangkat dengan formasi 3 KAUR dan 3 kasih seperti penjelasan di atas? Ternyata tidak. Status desa menentukan formasi jumlah KOR dan kasih yang bisa mereka miliki. Menurut regulasi, desa diklasifikasikan menjadi 3 kategori: swadaya, swakarya, dan swasembada. Dan struktur perangkatnya berbeda tergantung status ini. Pembahasan tentang status desa seperti desa swadaya, swakarya, dan swasembada akan kami jelaskan pada video kami selanjutnya. Desa dengan status desa swakarya atau desa swasembada diperbolehkan memiliki formasi lengkap, yakni 3 kepala urusan dan 3 kepala seksi seperti penjelasan kami di atas. Ini karena kebutuhan administrasi, keuangan, perencanaan, dan pelayanan jauh lebih kompleks. Tapi jika desa masih berstatus desa swadaya, yaitu desa dengan kapasitas dan sumber daya terbatas, maka struktur diperpendek hanya 2 KAUR dan 2 kasih yang diperbolehkan. Penyesuaian itu dilakukan dengan cara penggabungan tugas. KAUR umum dan tata usaha digabung dengan KAUR perencanaan menjadi KOR umum dan perencanaan. Sementara itu, kasih kesejahteraan digabung dengan kasih pelayanan menjadi kasih kesejahteraan dan pelayanan. Penyesuaian ini dilakukan agar struktur pemerintahan desa proporsional dengan kapasitas desa, keuangan, sumber daya manusia, serta cakupan layanan publik. Memahami tupoksi ini tidak hanya penting bagi perangkat desa itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat agar tahu kemana harus bertanya atau melapor sesuai dengan kebutuhannya. Bagaimana di desamu? Apakah sudah berjalan sesuai tupoksi atau masih belum maksimal? Ceritakan di kolom komentar ya. Semoga video ini bermanfaat, terutama bagi kalian yang bercita-cita mengabdi di desa atau yang sekadar ingin menambah wawasan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi-informasi penting lainnya dari channel kami. Jika ada pertanyaan atau topik lain yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jika Anda suka dengan konten seperti ini, bantu saya untuk subscribe channel ini, like, share, dan komen, agar kami bisa berkembang dan memberikan informasi-informasi menarik kepada Anda. And see you again in our next videos.